Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, akhir-akhir ini tengah menjamur di tengah-tengah kita tentang maraknya medsos, baik itu Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dan juga masih banyak yang lainnya. Berbagai kemudahan telah kita dapatkan lewat platform digital tersebut, termasuk kemudahan untuk berbicara, berkomentar, ataupun saling membagikan postingan. Hal tersebut sangatlah mendukung setiap individu di bumi ini untuk mudah mencurahkan pikirannya dan kata hatinya, sehingga pembicaraan serta komentar pun tak terhindarkan semakin tak terkendali. Alhasil, misal saja sering kita jumpai, banyak orang yang tak pernah mengenyam pendidikan medis pun bisa berkomentar soal virus, seolah-olah dia adalah pakar dalam kesehatan dan lebih tahu dari ahlinya. Lalu, orang yang tak pernah menuntut ilmu agama ataupun tidak pernah paham akan ilmu agama, bahkan pun yang baru saja masuk Islam pun bisa ikut mengomentari hukum-hukum syar'i, seolah-olah dia sudah berilmu dari para ulama. Kalau yang tak ahli dalam bidangnya mulai berbicara tentang sesuatu yang ia sendiri tak mengilmuinya, maka itulah pertanda kiamat sudah dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?" Beliau menjawab, "Jika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat." Dalam Sahih Al-Bukhari. Bicara tanpa ilmu. Jika kita bukan ahlinya atau tidak berilmu mengenai hal tersebut, hendaknya kita tidak ikut memberikan komentar, apalagi komentar di sosial media dan publik. Jika yang berkomentar bukan ahlinya, maka akan timbul hasil atau pemikiran yang aneh dan memperkeruh suasana, serta tidak memberikan solusi. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, yang artinya, barang siapa yang berbicara tentang sesuatu yang bukan bidangnya, maka ia akan memunculkan banyak keanehan. Dalam Fathul Bari. Terdapat pula firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. Ayat tersebut selayaknya dapat kita jadikan sebuah peringatan keras untuk kita semua agar lebih berhati-hati dalam berbicara, apalagi asal ngomong tanpa ilmu. Sebab dewasa ini banyak orang asal bicara di medsos maupun media, semisal seorang public figure yang belum faqih dalam ilmu agama, namun sudah berani mengomentari dan memberikan statementnya dalam mereaksi sebuah perkara agama, yang dimana apabila bicara atau tulisannya tersebut salah dan orang yang mengiyakan pemahamannya serta yang mengikutinya banyak, maka ia pun akan menanggung dosanya, ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Terdapat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat, dan berikut dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 25. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena dosa orang yang mengikutinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat tadi semakna dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Bicara blak-blakan. Semakin menjamurnya program acara baik di medsos maupun media lainnya, yang dimana dalam program tersebut memberi ruang bicara seluas-luasnya, baik dari narasumber, bintang tamu ataupun hostnya itu sendiri. Dan mungkin banyak pihak menilai hal tersebut sebagai sebuah terobosan yang positif. Namun dalam Islam, hal tersebut tidak dibenarkan.
Hal itu ditegaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, cukuplah sebagai bukti kedustaan seseorang bila ia menceritakan segala hal yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Ketika ada berita yang terbukti kebenarannya pun, kita tidak boleh asal-asalan dalam menyebarkan ke publik secara luas, karena tidak semua berita harus disebarkan ke publik dan manusia secara umum harus menimbang maslahat dan mafsadatnya. Hal ini berlaku untuk berita yang baik maupun berita yang buruk. Kemudian apakah komentar dan tulisan termasuk kategori lisan? Maka jawabannya adalah iya, karena tulisan mewakili lisannya yang hendak ia utarakan, dan medsos lidahnya adalah tulisan. Maka hendaknya kita waspada dengan hal yang kita perbuat. Oleh sebab tulisan kita pun, kita dapat menzolimi orang lain apabila tulisan tersebut mengandung hinaan, celaan, ataupun hal-hal negatif lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak ada yang menyungkurkan leher manusia di dalam neraka, melainkan hasil lisan mereka. Dalam Sahih Al-Jami. Lalu hendaklah seseorang berpikir dahulu sebelum berbicara, siapa tahu karena lisannya atau tulisannya dia akan dilempar ke neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkara yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Itulah manusia, dia menganggap perkataannya seperti itu tidak apa-apa, namun di sisi Allah Ta'ala itu adalah suatu perkara yang bukan sepele. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah sangat besar. Al-Quran Surat An-Nur ayat 15. Demikian sob, semoga hal ini dapat mengingatkan kita semua akan berhati-hati dalam menulis, berkomentar, ataupun berucap. Dan semoga Allah selalu menjaga lisan kita agar berkata baik. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Jika video kami bermanfaat untuk Anda, maka jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami, Islam Story. Dan semoga apa yang kita usahakan menjadi penyebab kebaikan untuk seluruh umat muslim. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.